Mama di sini deh. Lembaga ini alhamdulillah didukung oleh berbagai banyak belah pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia dan juga kita bersama para tuan-tuan guru. Untuk tingkat nasional alhamdulillah jemaah kita dibina langsung oleh tuan guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Nasir ya. Lanjut. Masih semangat. 1 jam 21 menit menjelang zuhur. Kita manfaatkan waktu ini supaya mungkin untuk menuntut ilmu. Amin. Yang kami hormati Al-Habib Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah terus istiqomahkan, mudah-mudahan manfaat keberkahannya nyampe kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah berjibaku. Bersama kita anggota DPRD Lampung Barat Ibu Lina Marlina SH. Yang ini. Ini orangnya ini. Jawab itu artinya lope-lope, cinta. Akhirnya saya belajar dari mereka, saya tiru gaya tangan mereka. Saya ingin praktekkan dulu dengan istri tercinta. Romantis dengan pasangan sunnah, itu dicontohkan Nabi kita. Aisyah istri Nabi dipanggil dengan panggilan sayang. Ibu kenal Aisyah? Yang kompak kenal? Lebih kompak kenal? Di mana kenalannya? Nggak beres. Kalau ada yang kenal Aisyah berarti dia makhluk purbakala. Aisyah dipanggil Nabi dengan panggilan romantis, Humairah. Kenapa dipanggil Humairah? Karena kulitnya kemerah-merahan. Orang Arab itu kulitnya putih, kena cahaya matahari menyengat makin memerah. Kebalikan dengan orang kita, kena matahari makin gosong. Sama kayak saya. Kemarin teman saya kepengen mengikuti jejak Rasul, tapi kebablasan. Dia pulang ke rumah, lihat istrinya kulitnya hitam legam. Akhirnya dia panggil apa? Ya Hajar Aswad. Dihajar sama istri. Romantis dengan istri sunnah. Saya ingin menyenangkan hati saya pinjam gaya tangan ala anak muda, yang artinya cinta. Bayangkan dari majelis taklim saya bawa cinta saya sampai ke rumah begini. Sarangeo. Mohon maaf sound system, yang lain di off kan dulu semuanya. Egonya, gemanya dikecilkan. Kalau bingung biar saya yang jadi sound system ganti. Bo, nah, sudah oke. Bo, Ya. saya bawa pulang. Tangan begini saya praktekkan istri saya. Saya bilang mama, Istri saya bingung bertanya, apa artinya ini sayang? Saya bilang lope-lope. Istri saya tersenyum. Bapak-bapak, saya titipkan pesan dari orang barat. Happy wife, happy life. Sekali lagi, happy wife, happy life. Do you understand? Happy wife, happy life. Kalau kamu ingin dibahagiakan Allah hidupmu, wahai suami, bahagiakan dulu istri dan anak-anakmu. Siap. Bahagianya pasanganmu, bahagianya dirimu. Betul? Itu yang diajarkan Nabi. Khairukum khairukum li ahlihi.
Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah siapa orang yang paling baik bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Saya tipe suami, kata Nabi, yang paling baik, paling bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak saya. Orang barat copy paste hadis Nabi. Saya ingin dibahagiakan Allah, saya bahagiakan dulu istri saya. Pulang ke rumah, saya kasih tanda ini. Sayang, istri saya bingung. Apa itu? Ini namanya lope-lope. Tersenyum istri saya, lalu dia membalas cinta saya dengan gaya tangan yang sama, tapi makna beda. Digini-gini. Istri saya menjawab, sayang, Digini-gini. Ternyata ujian kita sama. Perempuan di mana-mana jual. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita berada di tanggal berapa? 19 Agustus. Beberapa hari yang lalu kita sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Cara syukur yang benar mengisi kemerdekaan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif, bukan dengan kemaksiatan. Betul? Betul. Bapak Ibu, kasihan para pahlawan yang sudah berjuang harta, benda, bahkan nyawa, kalau cuma disikapi dengan kemaksiatan. Maka hari ini jangan ikuti orang-orang yang katanya bersyukur, tapi hakikatnya dia sedang kufur kepada Allah. Betul? Bu, hari ini saya ajak kita baca surah Al-Fatihah dulu yuk. Kita sebagai dunia di dalam kuburnya, nasib amal-amal kebaikan, dan mereka tidak bisa menambah amal kebaikan mereka kembali. Kan maka ingat pesan Nabi, "Uddu limautakum." Sering-sering kalian itu mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Salah satunya adalah doa dan sedekah. Alhamdulillah. Kita hantarkan dulu surah Al-Fatihah. Liman ijtama'na hahuna bisababihim. Almarhum ila rahmatil qayyum. Segenap para pahlawan kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi min. Terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia meraih kenikmatan dari Allah Subhanahu. Maka hari ini izinkan saya, Ahmad Al-Habsyi, mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi wasilah, yang menjadi sponsor menghadirkan saya pagi ini di desa yang sangat indah ini. Dari hotel penginapan saya ke sini 1 jam, perjalanannya sungguh mendebarkan. Mendebarkan. Lihat kiri rojiun, jurang mengancam. Lihat kanan sakaratul maut, gunung longsor. Bu, tapi untung saya teringat pesan guru saya, al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran dari Allah yang Maha Rahman. Anak muda sekarang apa kerjaannya? Masa muda kebut-kebutan, masa muda tawuran, masa muda game motor, narkoba, game online. Bahkan tidak sedikit Bang Dodi, anak-anak muda di negeri ini masa mudanya sudah tidak hormat kepada yang lebih tua. Betul? Saya tidak hanya bicara, saya hadirkan faktanya. Bapak Ibu nonton nggak beberapa bulan yang lalu ada video yang sempat viral beredar tentang potret anak Indonesia zaman now. Anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor,
Berhenti mereka di pinggir jalan, lalu ketemu seorang nenek tua. Si nenek ini bukan ditolong, si nenek ini bukan dihantarkan pulang, yang ada si nenek ini malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Bapak Ibu nonton gak video yang memalukan dan memilukan ini? Nonton? Yang kompak nonton? Lebih keras nonton? Hari ini saya bersumpah, demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah, video yang tadi Bapak Ibu tonton tentang cerita anak-anak muda yang menendang seorang nenek, itu kejadiannya ya Allah di depan mata saya, di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya cuma bisa mengusap dada, mengutuk semua perbuatan anak-anak muda itu. Saya cuma bisa menangis. Pak Dodi, kejadiannya di depan mata saya. Ibu bayangkan, di depan mata saya. Di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Di depan TV. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Iya. Adakah yang salah tausiah saya? Habib dilawan. Tolong catat, ini teknik ceramah terbaru, baru saya karang sendiri, baru saya ciptakan sendiri. Jadi kalau ada ustadz lain menggunakan teknik ini, itu sudah pasti copy paste Al-Habsyi. Bu, jadi ulama harus punya gaya sendiri, leres di depan mata saya. Tapi alhamdulillah, kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, Pak. Saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa Orang hutan. atas dendam ya kan. Saya pengen bilang orang hutan. Ada Pak Polisi loh di sana. Ini bisa saya laporkan karena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Masa orang hutan. Bu, Ya. Ibu tahu nggak, dari Jakarta untuk sampai ke sini saya diterbangkan oleh mereka naik pesawat terbang. Diturunkan saya di Palembang, tiket saya, istri saya, itu yang bayar mereka. Silakan tanya panitia hari ini, tidak diminta, tidak dibebankan biaya tiket saya sedikit pun kepada panitia. Ayo, nikmat apa yang sudah kau dustakan? Itu sindiran Allah dalam Quran. Fabi ai ala'i rabbikuma Tiba. Jangan main-main lo, harga tiket sekarang mohon. Saya keliling Indonesia ya. Saya keliling Indonesia, mana pernah saya pergi sendirian, mana pernah. Saya selalu bawa gerbong. Mana gerbongnya? Oh, ini gerbong. Saya kalau kemana-mana keliling Indonesia bawa asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing. Langsing apa langsung? Ibu kalau ngomong suka benar. Asisten saya ini badannya saja loh yang gemuk, badannya saja. Tapi dosanya saya pastikan kurus. Mohon maaf, lebih baik mana? Punya badan gemuk, dosa kurus, atau badan kurus, dosa gemuk? Kenapa saya percaya asisten saya ini dosanya kurus? Gimana nggak kurus dosanya?
Kemana ada saya, selalu ada makhluk ini. Kemana-mana saya bawa ke tempat yang baik. Nggak pernah saya bawa ke diskotik. Hari ini saya bawa masuk hadir majelis ilmu, taman surga. Ini kan kebaikan. Setiap hari, pagi, siang, malam saya ajak masuk ke masjid. Bapak Ibu, bukankah Allah yang mengajarkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikanmu akan menghapus keburukanmu. Maka saya ditanya oleh jamaah, Habib, saya banyak dosa. Gimana cara cepat menghapusnya? Gampang. Cara menghapus dosa, 1, sering-sering duduk di tempat yang baik dulu. 2, kalau sudah duduk di tempat yang baik, sering-sering bertemu bergaul dengan orang baik. 3, kalau sudah ngumpul dengan orang baik, lama-lama semangat melakukan kebaikan. Dari semua yang baik-baik akan menghapus semua yang buruk-buruk. Makanya saya yakin dosa asisten saya horontok semua. Bu, Ya. tiket saya saja mahal, apalagi tiket. Asisten saya ini kalau naik pesawat biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian Pak Dodi, kalau dia ikut saya keliling Indonesia naik pesawat transit. Di mana-mana yang namanya pesawat transit itu kecil bentuknya. Kalau pesawatnya kecil, sempit kursinya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan Anda. Duduk terjepit, terhimpit. Tapi untung waktu itu ada seorang pramugari berbaik hati menawarkan solusi. Dari jauh pramugari itu melihat, kesian ya, itu kan asisten Habib Al-Habsyi. Pramugarinya baik banget, mendekati asisten saya, menawarkan solusi. Pramugari berkata, Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bapak Ibu, sekali lagi biar pandai bersyukur atas nikmat Allah, saya sampaikan ini. Tiket saya dan rombongan yang bayar bukan panitia, yang bayar anak-anak muda yang sedang bergelora berjihad di jalan Allah. Tepuk tangan buat. Dari Bandara Palembang untuk sampai ke sini saya naik mobil Innova putih. Rodanya 4. Yang bayar sewa mobil Innova bukan panitia. Yang bayarin bensin dan sopirnya bukan panitia. Tanyakan kepada panitia, tidak dibebankan sedikit pun biaya antar jemput saya. Biarkan saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa bilang jelangkung? Ini kasar berlapis loh. Tadi saya dibilang orang hutan, lebih parah jelangkung. Pak polisi, catat ini. Bu, semua yang bayar sewa mobil, supir, bensin, anak-anak muda yang hebat ini, alhamdulillah. Hotel saya pun yang nyiapin mereka, yang bayar mereka. Kamar saya dan kamar asisten saya. Bu, panitia nggak diminta biaya penginapan saya sedikit pun. Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus orang ini. Biaya makan saya saja mahal, apalagi biaya makan. Asisten saya nih Pak, jangankan urusan makan, urusan minum beda dengan saya. Saya minum botol, dia minum galon. Jadi panitia nggak usah repot-repot ya menyiapkan makanan buat saya, nggak usah.
Pak Dodi nggak usah repot-repot nyiapin nasi kebuli, nggak usah. Mau nyiapin kambing guling, nggak usah. Mau nyiapin ayam goreng, nggak usah. Bungkus aja. Oh, nikmat apalagi yang sedang kau dustakan? Semuanya. Fabi ai ala bahkan siang hari ini panitia tidak perlu memberikan kepada saya 1 rupiah pun, tidak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan dari Jakarta ke kampung ini yang biayai mereka. Kado terindah untuk semua para jamaah. Bu, saya dihadirkan di sini gratisan. Gratisan. Maka rugi yang tidak mau hadir hari ini. Rugi. Belum tentu loh sejarah ini akan terulang kedua kali. Leres? Leres. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu bisa melihat saya live begini. Ya. Mungkin selama ini cuma lihat saya di mana? TV. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu-ibu dari TV. Depan mata. Depan mata ya. Mohon maaf Pak Dodi, mohon maaf Panitia, mohon maaf Pak Dewan. Kalau seandainya kecamatan ini, kabupaten ini mau mengundang saya pribadi, mohon Pak Dewan, mohon. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Saya belum berdiri di sini, panitia sudah keluar ongkos, beli tiket pesawat, main ke Jakarta, ngecek jadwal di kantor manajemen saya. Pulang belum tentu dapat kabar gembira. Kemarin wali kota Palangkaraya satu rombongan mau ketemu saya di Jakarta. Saya tidak ada di tempat, sedang berada di kota lain. Tidak ketemu saya, hanya ketemu adik saya. Pulang tangan kosong. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bangka Belitung minta saya mengisi acara 1 Muharram. Balihonya sudah dipasang. Tiba-tiba nelpon, saya bilang tidak bisa. Kalau jadwalnya tidak masuk, mau siapapun, tidak ada peduli saya. Saya sedang ada di kota yang lain. Gubernur Babel. Sebelumnya lagi Gubernur Sumatera Selatan, anak kesayangannya Verca meninggal dunia kena COVID. 40 hari tahlilnya beliau undang UAS datang. Hari ke-100 tahlil 100 hari lebih besar. Berharap saya tausiah, tapi saya punya agenda yang berbeda. Saya tolak, saya tidak datang. Baru beberapa hari yang lalu gubernurnya minta, Habib, tolong Habib, permintaan istri saya, permintaan keluarga saya, Habib waktu 100 hari tahlil Verca, Habib gak bisa datang, minta tolong banget. Dengar-dengar Habib ada acara di seputar Lampung, kan dekat Lampung Palembang. Tolong dong Habib, tanggal 22 Agustus habis asar, acara di Gandus, acara haul 1 tahun putri saya tahlilan. Tolong Habib, tolong, baru saya kabulkan. Insya Allah saya sempatkan hadir. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Tanya gubernurnya, begitu dia nelpon, Habib bisa? Saya bilang bisa, insya Allah dengan izin Allah. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah gubernur yang memikirkan. Ya kan bagi-bagi tugas, Bang. Tugas saya kan ceramah. Tugasnya ngundang mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bu, tapi hari ini saya dihadirkan di sini gratisan kado untuk semua jamaah. Maka saya titipkan pesan dulu untuk semuanya. Ingat pesan ulama, kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah. Kalaupun umur dipanjangkan, demi Allah belum jaminan badan disehatkan Allah. Leres. 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 Sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman.
Ketika sehat kita bisa beribadah. Waktu sehat kita bisa bekerja. Ketika sehat bisa melakukan apa saja. Sehat itu mahal. Pak Dodi, kita akan sadar mahalnya sehat nanti ketika sakit. Kit. Leres? Leres. Ibu, silakan main-main ke rumah sakit. Ngapain? Main doang. Maksudnya ngelihat orang sakit biar makin menghargai nikmat sehat. Ibu main ke rumah sakit, lihat berapa banyak yang terbaring di rumah sakit. Terbaring, tergeletak, terkepot. Bahasa kampung saya Palembang, terdede. Bahasa sini apa? Tergeletak. Tergolek. Ngagoler. Ngagoler, ngagoler. Nagoler. Ya, ngagoler. Ini planet apa sih? Nagoler. Oke, kita pakai bahasa sini. Sebab agama menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaum. Nagoler. Ngagoler. Bapak Ibu, sehat itu mahal. Kita akan sadar nikmat mahal ketika sedang sakit. Ayo main-main ke rumah sakit, lihat berapa banyak orang-orang yang tergoler. Ngagoler. Tergoler di atas ranjang rumah sakit. Jangankan melangkahkan kakinya untuk hadir majelis taklim, menggerakkan tangannya saja susah. Mereka kena penyakit stroke. Ibu jangan main-main loh, maaf bang. Stroke itu berat. Stroke itu berat. Stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Berat lah stroke. Berat. Iya. Stroke. Coba lihat tangannya begini, mulutnya miring, air mata saja yang bercucuran. Gayanya begini. Gak usah saya praktekkan. Karena dia masuk ke iseng langsung diklus, langsung diputus. Mulutnya lagi begini-begini, diputus. Nanti dia pasang itu story. Ini kan menjatuhkan pasaran saya. Mak masuk ke iseng sih kadang-kadang. Bu, tangannya nggak bisa bergerak, badannya tegol, Ngagoler. mulutnya baru berkata, menangis dia. Ya Allah, aku kepengen hadir majelis taklim ya Allah. Pengen duduk paling depan. Aku kepengen sholat di masjid. Kata malaikat, oi Mang C, kemarin kau kemana? Giliran sehat kau jauh dari Allah. Begitu dekat mau kembali kepada Allah. Bu, bu. Ya. Jadi makhluk itu harus punya sifat tahu diri, tahu diri, tahu Tahu diri. konsep tahu diri jadi makhluk ada dalam Quran surah Al-Fatihah, sering dibaca tapi jarang direnungkan. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta ya Allah. Jangan banyak permintaan kepada Tuhan. Kalau menyembah engkau enggan. Leres. Leres. Berikan dulu hak Tuhanmu, Allah Tuhanmu akan memberikan kebutuhanmu. Ini kadang-kadang gak tahu diri dari makhluk. Sholat malas, sedekah zakat pelitnya kayak 17 setan. Puasa tidak mau, dengan tetangga berantem, maksiat semua dikhotamkan. Ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Kata mereka, bangkitkan aku bersama Rasulullah. Masukkan aku ke surga lebih dulu dari yang lainnya. Gak tahu dirinya. Les. Maka saya ingatkan lagi Bapak Ibu, jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti ya Pak. Kalau kebaikan bisa hari ini, nanti keburu mati.
Karena Quran mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti lebih kompak, pasti Mati. lebih kompak, pasti Mati. pasti. Mati. Saya belakang. Bu, ngomong-ngomong soal mati Pak Haji Dodi, saya tiba-tiba teringat sahabat saya, mantan penyanyi rock, dapat hidayah, sekarang jadi pendakwah, jadi ustaz. Keren. Dia bikin lagu tentang kematian, viral lagunya, viral. Saya yakin Bapak Ibu Pak Dewan pasti hafal lagu. Lagunya yang begini Pak Dewan. Mantan penyanyi rocker. Dulu bikin lagu dakwah viral tentang kematian. Begini lirik lagunya. Sekarang jadi pendakwah. Ustaz hidayah. Ini teknik terbaru menutupi kelupaan. Saya lupa liriknya sambil mikir. Apa ya? Itu loh yang ujungnya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kapan saya dengarnya? Ini susahnya mama. Nggak boleh dipancing lagu joget. Nggak boleh dengan gendang TikTok. Ibu tahu nggak bedanya mak-mak zaman dulu dengan zaman now? Banyak berubah. Mama zaman dulu ketemu Habib, ketemu Kiai, ketemu Ustaz, ketemu Ustazah minta doa. Sekarang minta selfie. Nenek-nenek sekarang, kakek-kakek sekarang, zaman dulu nggak sama dan sekarang. Zaman dulu nenek-nenek makin tua, makin dekat dengan Allah, makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi akrab dengan Rasul, makin bermanfaat bagi anak cucunya. Sekarang makin tua keladi. Tua main TikTok kan. Nanti saudara. Dulu nenek-nenek makin tua pegang tasbih, sekarang pegang handphone, main TikTok. Bo. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika umurnya makin bertambah, makin bagus amalnya. Makin tua, makin jadi soleh dan soleha. Bukan makin tua keladi. Leres? Biar kita nggak saling rebutan nyanyi lagu orang kaya mati. Biar nggak saling rebutan, kita bagi peran. Biar kompak, biar enak dengarnya. Kita bagi peran, oke? Saya bagian ngomong nanti kalimat orang kaya, Bapak Ibu yang kalimat mati. Pak Dewan jangan kalah ya dengan mama yang kompak semuanya. Orang kaya, orang miskin Mati. Raja Mati. rakyat biasa Mati. Pak Dewan Mati. orangnya. Bukan saya Pak Dewan, bukan saya. Lihat lagi di bosor. Mati berjamaah begini kan. Pak Dewan, setelah ini silakan bikin laporan. Ini juga kena pasal itu. Perbuatan tidak menyenangkan. Tapi saya curiga Pak Dewan, jangan-jangan tadi yang paling kencang teriak mati istri Dewan saya. Akan Pak Dewan banyak umurnya. Langkah-langkahnya, amin. Ya Rabbal. Ibu, kalaupun kematian akan menghampiri kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan husnul khatimah. Ciri-ciri orang husnul khatimah, saya ditanya jamaah. Husnul khatimah, apa? Kata guru saya, lihat ucapan terakhir apa yang keluar dari mulutnya.
Kalau dia sedang berzikir, mati husnul khatimah. Kalau dia tutup mata, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga, husnul khatimah. Saya pernah lihat ada ibu-ibu lagi salawatan, meninggal. Saya pernah lihat ada ibu-ibu lagi baca yasin, ustazah, meninggal dunia. Ibu tahu nggak? Acara Khofifah, Menteri Sosial waktu itu, yang ngaji ada seorang ustaz, baca surah Al-Mulk tentang ayat tentang kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal dunia. Kalimat terakhir sedang komunikasi dengan Allah, sedang cicatan dengan Al-Quran kepada Allah. Ya Allah, Bu, saya ngelihatnya menangis karena di depan mata saya. Di TV deui pastinya Pak Ustadz. Bo, Ibu, Di depan mata. ciri-ciri husnul khatimah yang kedua dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia mati. Ada orang mulutnya nggak berbunyi tapi tangannya sedang berbuat kebaikan. Lihat ada duri di jalan, dia nggak ngomong, cuma menyeberang ngambil duri, mati karena ketabrak mobil. Tapi kan dia sedang berbuat kebaikan. Betul. Tuh. Ibu, Ya. saya pernah lihat orang mati lagi mau nabuh beduk. Kalau mati azan sering azan. Kalimat terakhirnya ajakan orang sholat, masya Allah. Ini mati lagi mau nabuh beduk. Dia megang itu, apa namanya pentolan itu? Yang mukul itu apa namanya? Kohkol. 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 Kokol. Kohkol. Kohkol. Hati-hati ngomongnya, nanti kepes ya. Dia megang Kokol. kokol. Aneh-aneh berarti. Belum dia pukul beduk itu, belum dia pukul Pak. Ini orang hari-harinya tuan marbot masjid, perbuatannya pasti baik-baik semua. Bunyi beduk, azan, ngajak orang sholat, bersihin masjid, masya Allah. Dia belum azan, baru megang kokol, dia mau pukul beduk, baru mau pukul begitu mati. Kenapa? Ketimpa beduk. Aduh. Ketiga. Tapi kan yang paling penting dia melangkah dalam kebaikan. Betul? Setiap langkah makin dekat kepada kebaikan, maka di situ rahmat turun. Masih ingat kisah ada preman yang membunuh 1000 orang. Ketika dia akan bertobat, dalam perjalanan tobatnya menuju kota yang lebih baik, dia meninggal dunia. Diukur malaikat kakinya, mana yang lebih banyak, dekat ke tempat maksiatnya atau dekat ke tempat hijrahnya. Ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya. Dia diampuni oleh Allah. Ibu, Ya. lihat ucapan terakhir sebelum dia wafat, lihat ucap perbuatan terakhir sebelum dia mati, lihat hari terakhir apa sebelum dia meninggalkan dunia ini. Siapa yang wafat malam Jumat, hari Jumat insya Allah kata dari husnul khatimah, karena dia akan dapat kemuliaan itu. Paling tidak dia selamat dari siksa kubur. Maka hari ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita husnul khatimah. Semuanya kita berdoa, bertawasul kepada Rasulullah. Ikuti saya. Allahumma Allahumma. Allahumma Allahumma. salli ala Sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin Nabiyyir Rahmah Nabiyyir Rahmah. Salatan Salatan Salaman wa salaman Taj'aluna taj'aluna Bihusnil bihusnil Khatimah. khatimah. Allahumma Allahumma salli ala sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin Sayyidil Mursalin Sayyidil mursalin. Salatan Salatan Salaman wa salaman Taj'aluna taj'aluna min min ibadikas salihin ibadika Ya sholihin. Allah biha Ya Allah biha Ya Allah Ya biha Allah
husnul khatimah. Amin. Ibu, Ya. saya sering dapat WA dari jamaah, pertanyaan masuk ke handphone saya, dan tidak sedikit pertanyaan itu menjadi materi dakwah saya. Maka hari ini saya titip nomor WA saya, boleh? Biar nanti saya pulang ke Jakarta, jarak kita boleh jauh, hati kita akan selalu dekat karena Allah. Nanti yang mau bertanya silakan kirim WA, saya hadirkan pertanyaannya. Kalau ada yang meninggal dunia, ada yang sakit keluarganya, tolong kirim WA. Siapa tahu saya sedang berhadapan dengan ribuan orang sebanyak ini, saya ajak ikut sama-sama mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa diijabah dan didengar oleh Allah. Mungkin Amin. dari mulut orang yang miskin tapi dia kaya di sisi Allah, atau dari mulut orang yang tidak sempurna fisiknya tapi dia indah fisiknya di hadapan Allah, atau dari mulut orang yang kecil di depan kita tapi sebenarnya dia besar di hadapan Allah. Ibu, Ya. saya titipkan nomor, tolong dicatat, langsung ketik WA, kirim langsung, sebutkan Habib kami jamaah Lampung apa? Fajar bulan. Fajar Bulan Kampung Barat, Lampung Barat. Sebutkan Fajar Bulan Lampung Barat. Silakan catat. Langsung WA ya, nanti saya kirimkan doa-doa yang lain dan ilmu-ilmu lain. Tapi kalau sudah tahu nomor saya, hanya boleh WA, no miss call, no video call. Video call lah. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di dia, nggak enak di gua. Silakan catat nomornya. 0857 0857 0857 79 49 kosongnya 4 kali 0000 0857 79 49 0000 0857 79 49 000. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekali lagi, orang yang cerdas itu, saya dapat pertanyaan, Habib, bagaimanakah ciri muslim yang cerdas? Saya jawab, ciri-cirinya orang cerdas itu bukan menunggu datang mati, bukan. Apalagi dikit-dikit berani mau mati, dikit-dikit mau mati, dikit-dikit mau mati. Bu, Ya. putus cinta, patah hati, ditinggal pasangan, bunuh diri, itu namanya blow on. Blow on. Dia pikir dengan bunuh diri menyelesaikan masalah, padahal dia lupa menciptakan masalah yang lebih besar, neraka jahanam menantinya. Maaf, Bu, Ya. kejadiannya di Palembang, ada perempuan cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera karena ditinggal calon suaminya. Undangan sudah dia tebar Pak Dodi, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa. Patah hati, putus cinta, bunuh diri, terjun ke Sungai Musi. Ibu, Ya. Ibu, jahanam menantinya. Di Jawa ada orang ikut pemilihan kades, kalah, bunuh diri, gantung diri, terjun dari pohon. Dia ambil tali, dia ikat, dia terjun, langsung terjun dari pohon, kerutuk, tidak mati, karena dia ngikat talinya di perut, bukan di leher. Ketang lagi ngapain? Bunuh diri saya. Kalau mau bunuh diri, ngikat talinya di leher, jangan di perut. Sudah saya coba, sakit tadi. Bu, orang cerdas bukan orang yang menunggu mati, apalagi dikit-dikit mau mati. Orang cerdas itu selalu bertanya-tanya dalam hati, amal apa, bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk menjemput mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, amal apa untuk hari esokmu. Setelah dunia ada akhirat, setelah hidup alam barzah menanti kita. Betul?
Maaf kalau sudah mati yang menemani cuma satu. Nabi ingatkan kita, yutba'ul mayyit salasatun. Ada 3 yang pasti mengiring si mayit. Ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka, dihantarkan ke kubur, ada 3 yang mengiringnya, kata Nabi. Pasti 3. 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amal-amalnya. Ketika si mayit masuk dalam kubur, Pak, ditutup dengan tanah, Bu. Nabi bocorkan fayarji itnani, ada 2 yang meninggalkan si mayit. 1 keluarga, 2 harta. Padahal ketika si mayit masih hidup, siang malam mengumpulkan harta, siang malam membahagiakan keluarga. Ternyata yang dia kumpulkan harta, yang dia bahagiakan keluarga, tidak ada yang setia mau menemaninya di alam barzahnya. Siapa yang setia? Fayabqa wahidun, hanya 1. Siapa keluargamu yang sebenarnya? Siapa hartamu yang sesungguhnya? Kata Nabi, itu hanya amal-amal soleh saja. Ibu, Bu, saya ajak beramal pagi ini, mau? Saya mulai dulu dari diri saya dan saya ajak semuanya, mau? Innalladzina amanu wa amilus. Iman gak sempurna kecuali dengan amal. Bapak Ibu, saya ajak semuanya, saya mulai dari diri saya. Ayo kita bantu yuk anak-anak muda yang sedang berjihad ini. Jangan sampai mereka jihadnya kendor. Jangan sampai putus hanya di desa kita. Mudah-mudahan berkat dukungan kita, semangat mereka terus membara. Bukan hanya desa ini yang akan mereka datangi, desa-desa lain akan mereka masuki. Bukan hanya saya yang akan mereka biayai. Insya Allah ada ulama-ulama lain dari Indonesia ini akan mereka wasilahi, akan mereka biayai untuk berbagi ilmu buat saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa jadi orang baik, maka bantulah kebaikan yang dilakukan orang baik. Kalau kita nggak bisa menghadirkan ulama, paling tidak kita membantu orang-orang yang menghadirkan ulama. Siapa tahu anak cucu kita kelak ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran. Karena dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan mengalir terus-menerus kebahagiaan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia duniamu, bahagia akhiratmu. Saya mulai dulu dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu untuk siapkan infak terindah, nanam saham akhirat. Semua lihat ke depan, semua lihat ke depan. Ada ilmu yang akan saya tambahkan siang ini. Ada ilmu, lihat ke depan, lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua mata lihat ke depan. Ada ilmu yang akan saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, ilmu pertama saya titipkan dari Nabi. Ma'akalta fa'afnaita, kata Nabi. Apapun yang kalian makan pasti busuk, kata Nabi, pasti. Ini uang 100.000, silakan belikan makanan paling enak di kampung ini. Saya pastikan rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah. Masuk tenggorokan, berhenti di perut, hilang rasa enaknya. Maaf ya, keluar dari pintu belakang, beda warna, beda baunya. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai, kata Nabi, pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah kekal selama-lamanya. Maka siapkan yang kekal untuk temanmu selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Masukin gak ya? Yang kompak dong. Masukin. Masukin. Makin cepat saya masuk. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua. Mana qasamalun min sadaqatin. Janji Nabi tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan. Yasdad. Bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, Pak, makin berkah usahanya, menambah hartanya, bahagia hidupnya. The more you give, the more you get. Do you understand? Yes, I am. Yes.
Itu bahasa Inggris artinya jangan buang sampah sembarangan. The more you give, the more you get. Makin banyak yang kau keluarkan untuk Allah, makin banyak yang kau terima gantinya dari Allah. Bapak Ibu sering nggak membaca kalimat terima kasih, terima kasih. Acara pernikahan kadang-kadang terima kasih. Dua kata jadi satu. Kata pertama terima, kata kedua kasih. Jadi satu kalimat terima kasih. Ini gampang dibaca, susah diamalkan. Kalau boleh jujur, kita termasuk yang ngomong ini lebih sering terima dari Allah, jarang kasih kembali di jalan Allah. Leres. Saya mulai begitu di sini. Masukin ya. Masukin. Lebih kompak. Masukin. Lebih kompak. Lebih keras. Masukin. Masukin. Pemanasan dulu. Masukin. Ini nggak susah yang ngadepin mama. Mau cepat aja masukin. Jangan ngeres ya, maksud saya karena saya pemanasan begini. Ini sisa-sisa malam Jumat semua nih. Ibu tahu kenapa saya ulur-ulur begini? Ini teknik ceramah terbaru, belum ada ustadz yang melakukannya, baru saya karang. Kayak ulur-ulur begini Pak Dodi, ini pemanasan. Karena mata saya melihat ada yang duduknya gelisah, jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur, saya lambat-lambatin, saya panas-panasin dulu pemanasan, biar dia noleh kanan kiri cari pinjaman teman sebelah. Begitu tekniknya, masukin, pemanasan dulu. Saya mulai dari diri saya. Nampak sudah ada yang transaksi di belakang. Sudah dapat pinjaman sudah. Bismillah. Jangan lupa, saya titipkan pesan yang ketiga dari Allah. Pulang dari majelis saya ini, silakan cek surah Al-Munafiqun ayat ke-10 ya. Oh, lihat di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah tentang cerita orang yang sudah mati, menangis, meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali. Untuk apa mereka minta dihidupkan sebentar saja? Bukan mau sholat, bukan mau haji, dan lain sebagainya. Mereka menangis, minta dihidupkan sebentar saja, hanya ingin mengulang sedekah dan mereka siap dimatikan lagi setelahnya. Ayo, kalau yang mati pengen dihidupkan, hanya ingin sedekah, apa nggak malu yang masih hidup nggak mau sedekah padahal pasti mati? Cek, lihat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Apa manfaat sedekah? Apa manfaat sedekah buat orang mati? Salah satunya Nabi bocorkan, sedekahmu akan memadamkan haral kubur, panasnya api kubur yang membara. Maaf, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekahmu ini akan menjadi AC mendinginkan alam barzakh. Saya mulai dari diri saya. Kita iringi dengan salawat dan nama berkah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Aduh, kesemutan. Yang pernah menggoreskan luka yang begitu menyakitkan dan dalam di hati ayah ibu. Teruslah hadirkan hatimu, pejamkan matamu. Semakin kau pejamkan matamu, semakin kau akan merasakan kehadiran ayah ibumu di hadapanmu.
Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Rasakan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suaranya begitu merdu memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi kening ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang sudah mereka berikan untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk ayah ibumu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita murka kepada kita ketimbang ridho. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka berdua kecewa, terluka. Mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud salatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak durhaka seperti kita. Ingat, satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata indah ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kezalimanmu, karena kesombonganmu, maka itu akan menjadi 1000 bencana dari Allah akan hadir dalam hidupmu. Tapi satu senyuman yang kau hadirkan terpancar dari wajah mereka karena akhlakmu, maka satu senyum mereka akan menciptakan 1000 berkah dari Allah untuk hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfarlah kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah orang-orang yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memusuhi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa ini sebelum kami bertobat ya Rabbana. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman masa lalu kami. Berikan anak cucu kami hidayah dan petunjuk agar mereka bisa lebih baik dari kami. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah, agar kami bisa membahagiakan orang tua kami di sisa-sisa umurnya. Kami mohon kepadamu, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka ya Rabbana. Sebelum kami berbakti, kami belum sanggup melihat jenazahnya, kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang kepada keduanya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan ayah ibu kami, agar kami bisa mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Rahman. Kami rindu dengan ayah ibu kami.
Kami rindu ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami bodoh pernah menyanyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih ada di sekitar kami. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi, kening, dan tangannya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah. Ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas betul merawatnya, mau pulang kampung membesuknya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kami baru sibuk. Tepuk tangan dulu dong. Apapun partainya, selama dia berjuang untuk Tuhannya, maka dapilnya pasti akan dia ingat. Tapi ingat, siapapun calonnya, kalau Tuhannya saja dia lupakan, mimpi dapilnya akan dia ingat. Betul? Maka pilih orang-orang yang baik, yang mau berjuang dulu untuk agamanya. Pilih. Yang gak mau berjuang dengan agama, gak usah dipilih. Tuhannya saja dia lupakan. Jelas-jelas Tuhannya ngasih kenikmatan, apalagi kita yang memilihnya. Betul? Bunda, niatkan. Berapa Quran siap diwakafkan? 30. Kalau nggak sanggup 30, coba 50. Niatkan buat siapa? Niatkan buat ayah. Ya Allah. Saya Apakah sudah bertemu kebetulan sahabat dari ayah, ada Haji Dodi. hari ini 1 rupiah belum ada yang ditransfer? Begitu beliau sebutkan buat arwah ayahnya, demi Allah 30 Quran pahalanya sudah ditransfer Allah ke rekening arwah ayahnya. Hari ini beliau menangis, detik ini ayahnya dalam kubur sedang senyum, dan senyum orang tuanya akan mendatangkan 1000 berkah tambahan untuk anaknya. Saat ini orang tua kita sedang menyebut nama kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, percayalah, ini cara paling cepat membuat mereka yang dari murka menjadi ridho. Kalau mereka sudah kembali ridho, ridho Allah akan datang dalam hidup kita. Bunda, tambahkan niat, ya Allah, berkahi langkahku, menangkan perjuanganku, tuntun aku selalu menjadi orang yang terbaik di hadapanmu. Barakallahu fiik, berkah buat Bunda dan keluarga. Kita menuju di belakangnya. Abangku boleh berdiri. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah sayang dengan Bang Toto. Allah memilih, bersyukurlah. Berapa Quran siap diwakafkan? Niatkan buat siapa? Barakallahu fiik. Abang maju juga. Coba. Barakallahu fiik. Niat berkah rumah tangga dan semuanya. Skor sementara 90 Al-Quran sementara. saya yakin masih ada orang-orang hebat lagi. Silahkan. Ya, sok duluan. Makan. Oke, foto dulu. Ya, seksi konsumsi. Gue mama leungit tapi mama keluar. Iya, orang di foto ngajak ke harus. Makan dulu. Ya, lagi makan dulu ustadznya. Mana lagi? Habis ya. Nggak usah pura-pura diet. Biasa aja makannya, sok-sok diet. Tarik, Chris. Yang pernah menggoreskan luka yang begitu menyakitkan dan dalam di hati ayah ibu. Teruslah hadirkan hatimu, pejamkan matamu. Semakin kau pejamkan matamu, semakin kau akan merasakan kehadiran ayah ibumu di hadapanmu. Bayangkan seolah-olah hari ini kau sedang memegang lembut kedua tangannya. Rasakan seolah-olah detik ini kau sedang mendengar suaranya begitu merdu memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi kening ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang sudah mereka berikan untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa?